Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianto, mahasiswa Mercubuana Universitas Mercubuana Menteng dengan NIM 432171201157. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Heliantono selaku dosen auditing 1. Yaitu pertanyaan pertama, metode sampling. Metode sampling dalam penelitian perlu dipahami peneliti karena hampir mustahil kita melakukan riset dengan melibatkan semua orang dalam populasi. Metode atau teknik sampling ini dalam penelitian sosial ada dua, yaitu non-probability dan probability. Untuk yang non-probability, karakteristik teknik sampling ini yaitu sampel diambil tanpa memberikan kesempatan yang sama pada individu dalam populasi untuk terpilih menjadi sampel. Beberapa teknik yaitu yang pertama berbasis pada ketersediaan subjek, yang kedua purposive sampling atau sampling yang bertujuan, yang ketiga snowball sampling atau sampling bola salju, yang keempat kuota sampling. Untuk yang probability sampling, yaitu jenis ini diambil dengan cara memberi setiap individual populasi peluang sama untuk terpilih menjadi sampel. Namun demikian, tingkat bias tergantung pada relevansi teknik sampling yang dipilih. Dalam jenis ini adalah simple random sampling, cluster sampling, systematic sampling, dan stratified sampling. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu apa yang dipertimbangkan dalam penentuan sampling. Dalam perencanaan sampel, audit tertentu harus pengujian pengendalian. Auditor harus mempertimbangkan, yaitu pertama hubungan antar sampel dengan tujuan pengujian pengendalian. Yang kedua, tingkat penyimpangan maksimum dari pengendalian yang ditetapkan yang akan mendukung tingkat resiko pengendalian yang direncanakan. Yang ketiga, tingkat resiko yang diterima auditor atas penentuan resiko pengendalian yang terlalu rendah. Yang kelima, karakteristik populasi, yaitu unsur yang membentuk saldo akun atau kelompok transaksi yang menjadi fokus perhatian. Prosedur yang dilaksanakan untuk memperoleh pemahaman atas pengendalian intern memadai untuk merencanakan audit tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan sampling. Dalam mendesain sampel untuk pengujian pengendalian, auditor biasanya harus merencanakan untuk menilai efektivitas operasi dalam hubungannya dan dengan penyimpangan dari pengendalian intern yang telah ditetapkan, baik dalam bentuk tingkat penyimpangan maupun jumlah moneter transaksi yang terkait. Yang untuk pertanyaan ketiga, bagaimana cara Anda melakukan sampling atas akun piutang tersebut sehingga sampling Anda mewakili populasi? Pada data terlampir yang di folder adalah daftar rincian hutang yang menjamin dana kepada nasabahnya. Jika diminta untuk menghitung debitur yang akan sampling, biasanya kita akan menggunakan cara yang pertama, yaitu menentukan performance materiality-nya. Cara ini ditentukan di awal. Setelah kita menentukan performance materiality, kita menentukan confidence factor. Biasanya melihat dari tabel Isaac Widens. Setelah yang pertama menghitung nilai interval dengan cara ini,
nilai performance yang ditentukan di awal dibagi dengan confidence factor. Yang kedua, hitung jumlah sampel dengan cara populasi dibagi dengan nilai interval. Setelah itu, yang terakhir baru bisa menentukan mana yang dijadikan sampel atau menghitung jumlah debitur yang akan disampel. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.